Malam itu hujan turun deras, membasahi genteng rumah-rumah tua di Karangpandan, Solo. Angin menderu seperti suara rintihan arwah yang kesepian. Di dalam sebuah rumah reot di ujung desa, Sumi duduk memeluk tubuhnya sendiri di depan tungku yang tinggal arang. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin semata, melainkan karena rasa takut yang menyesakkan dada. Suaminya, Karno, baru saja dikuburkan pagi tadi. Tapi rasa duka tak sempat berlama-lama bertengger di hatinya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi sejak Karno pergi. Warisan yang ditinggalkan suaminya bukanlah emas, tanah, atau tabungan di bank. Warisannya jauh lebih gelap, lebih mengerikan. Karno adalah pelaku pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Ia memelihara seekor tuyul, makhluk kecil, botak, berkulit kehijauan, dengan mata membelalak seperti mayat tenggelam. Selama ini, tugas Sumi hanya satu, menyusui tuyul itu. Ya, menyusui. Makhluk kecil itu hidup dari air susu manusia. Dan Karno telah mengikat perjanjian dengan dukun pesugihan agar tuyul itu hanya mau minum dari dada istrinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Sumi hanya diam, menerima kenyataan aneh dan menyesakan itu. Setiap malam, saat tuyul itu pulang dari mencuri uang di kota, ia akan merengek seperti bayi lapar, dan Sumi harus membiarkannya menyusu dari tubuhnya yang semakin kurus. Kini, setelah Karno mati, tugas Karno pun jatuh padanya. Tak hanya harus menyusui si tuyul, kini Sumi juga harus menggendongnya ke tempat-tempat yang ditentukan untuk mencuri uang. Tubuh tuyul itu memang kecil, seperti anak balita. Tapi bobotnya tak masuk akal. Setiap kali Sumi menggendongnya, seolah-olah ia sedang membawa orang dewasa berbobot 50 kg di punggungnya. Tak ada yang tahu mengapa tuyul itu begitu berat. Namun para dukun percaya, semakin berat tuyul, semakin banyak uang yang bisa ia hasilkan. Mak, aku lapar. Suara tuyul itu merengek pelan, seperti suara bocah 5 tahun, tapi nadanya menusuk telinga. Sumi menoleh. Di sudut kamar, tuyul itu duduk memeluk lutut, tubuhnya telanjang, matanya menatap dengan sorot kelaparan yang tak bisa disembunyikan. Nafasnya berat, dan air liurnya menetes di lantai tanah. Sumi menarik napas panjang. Tubuhnya sudah gemetar. Seharian tadi ia menggendong makhluk itu menelusuri pasar dan toko-toko di kota untuk mencuri uang dari kasir yang lengah. Belum sempat beristirahat, sekarang ia harus menyusui lagi. Sendi-sendi tubuhnya serasa remuk. Bahunya nyeri, dan telapak kakinya bengkak. Tapi rengekan tuyul itu seperti cambuk yang tak bisa diabaikan. Ia duduk pelan, melepaskan kancing bajunya, dan membiarkan tuyul itu merangkak ke pangkuannya. Begitu mulutnya menempel, rasa nyeri langsung menjalar ke seluruh tubuh. Seperti disedot bukan hanya susu, tapi juga darah dan tenaga. Matanya berkunang-kunang. Tapi ia menahan diri untuk tidak pingsan. Ia harus bertahan. Harus kuat. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tuyul itu bukan sekadar hantu. Ia juga mesin pencetak uang. Dulu Karno yang menangani semuanya. Ia hanya perlu diam, menyusui, dan menghitung hasil curian. Tapi sekarang tidak ada lagi Karno. Tidak ada lagi Punda untuk bersandar. Kini Punda itulah yang harus menanggung segalanya. Beban kehidupan, beban tubuh tuyul, beban kutukan, dan beban rasa bersalah yang menempel seperti lumut di dada. Sejak Karno pergi, Sumi tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, tubuhnya berdenyut oleh nyeri yang tak berkesudahan, dan setiap pagi ia bangun dengan rasa yang sama, hampa dan lelah. Hari itu, fajar belum benar-benar menyingsing ketika Sumi sudah terbangun. Angin pagi menusuk tulang, menyelusup lewat celah-celah dinding bambu yang lapuk. Di sudut kamar, tuyul itu tertidur telentang, perutnya buncit, dengan sisa susu masih mengalir dari sudut bibirnya. Matanya terpejam, namun tangannya sesekali menggapai seperti anak kecil yang masih bermimpi menyusu. Sumi menatapnya lama. Ada perasaan benci yang tak bisa ia ucapkan, tapi juga rasa kasihan yang sulit dibantah. Ia tahu, makhluk itu bukan sepenuhnya salah.
Ia hanya roh anak yang dipelihara dan dijadikan alat. Namun tiap kali melihat tubuhnya yang mungil tapi seberat batu gunung, Sumi ingin menjerit. Hidupnya seperti dipelintir dan dipaksa tunduk pada perjanjian yang ia tak pernah sepakati. Hari ini ia harus ke kota lagi. Tuyul itu sudah memberi isyarat semalam. Tempat berikutnya yang harus mereka kunjungi adalah sebuah toko alat elektronik di pinggiran Solo. Tuyul tak berbicara banyak, tapi pikirannya mengalir seperti bayangan di dalam mimpi, masuk ke kepala Sumi dalam bentuk kilatan-kilatan gambar. Kadang tempat, kadang wajah pemilik toko. Sumi belajar memahami bahasa tuyul seperti membaca petunjuk kabur dari dunia lain. Setelah mencuci muka dan menyambar selendang, ia menggendong tuyul itu ke punggungnya. Ia harus membungkus tubuh makhluk itu rapat-rapat agar tak terlihat orang. Beratnya masih sama, bagaikan karung beras basah. Sumi menguatkan kaki, memutar kain pengikat 2 kali, dan melangkah keluar rumah dengan langkah yang goyah. Perjalanan ke kota naik bus umum memakan waktu 1 jam lebih. Di dalam bus, penumpang menatapnya heran. Seorang wanita kurus menggendong sesuatu sebesar anak remaja, tapi tubuh yang digendongnya tak tampak bergerak sedikit pun. Hanya tatapan matanya yang kadang menoleh ke arah Sumi dari balik kain, seperti bayi, tapi bukan bayi. Sesampainya di kota, Sumi berjalan kaki menuju toko yang ada dalam penglihatan tuyul tadi malam. Ia pura-pura melihat-lihat etalase, tapi dalam hatinya hanya menunggu isyarat. Dan itu datang cepat. Dari balik kain punggungnya, tubuh tuyul mendadak meronta pelan, pertanda ia akan bekerja. Sumi masuk ke dalam toko, pura-pura bertanya harga kulkas, sementara tubuh tuyul tiba-tiba menghilang dari punggungnya. Ia tahu, tuyul itu sudah masuk ke dimensi lain, bersembunyi di celah waktu, mencuri uang yang hanya akan terlihat hilang beberapa jam kemudian. Ia menunggu di pojok toko, berpura-pura membaca brosur, sampai merasakan pundaknya tiba-tiba berat kembali. Tuyul itu sudah kembali. Ia keluar dari toko dengan langkah lesu. Di dalam kantong, sebuah amplop berisi uang kertas jutaan rupiah tergulung rapi, hasil curian hari ini. Tapi tidak ada rasa senang. Yang ada hanya rasa bersalah dan kekosongan yang dalam. Ini bukan uang halal. Ini bukan hidup normal. Tapi bagaimana bisa ia lari jika yang mengikat bukan hanya janji, melainkan darah dan dagingnya sendiri? Sore hari, mereka tiba kembali di rumah. Sumi duduk dengan napas memburu, punggungnya nyeri luar biasa. Tuyul itu menganga, memandangnya tanpa kata, tapi jelas, ia lapar lagi. Dengan tubuh gemetar, Sumi membuka kancing bajunya. Tuyul itu menyusul lagi. Kali ini lebih rakus. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, tubuhnya tak akan kuat jika terus begini. Tiap tegukan tuyul itu menggerus tenaganya seperti benalu yang mencengkeram akar dan mengisap sari kehidupan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah Karno mati, Sumi menangis terisak di tengah dapur. Tak ada yang bisa ia ajak bicara. Ia bahkan tak punya keluarga yang bisa dijadikan tempat bertanya. Semua sudah menjauh sejak tahu Karno kaya mendadak dengan cara yang tak wajar. Hanya bisik-bisik tetangga yang tertinggal. Katanya, rumah Sumi berhantu. Katanya, ada suara bayi menangis tiap malam. Ia ingin menyerah. Tapi kepada siapa? Mau melapor? Mau berhenti? Ia tahu, tuyul tak bisa ditinggalkan begitu saja. Jika tidak menyusu, makhluk itu bisa murka. Bisa membunuh. Karno pernah bercerita tentang seorang pemilik tuyul yang mencoba membuangnya, tapi akhirnya ditemukan mati membiru di kamar mandi. Seluruh darahnya kering, payudaranya mengerut seperti daun kering. Sumi menghapus air matanya. Tidak. Ia harus bertahan. Tapi satu pikiran mulai tumbuh dalam benaknya, ia tak bisa sendirian. Ia harus mencari seseorang. Seseorang yang bisa membantu, yang bisa ikut memikul beban ini. Ia butuh suami. Tapi bukan sembarang suami. Ia butuh seseorang yang bisa menerima kenyataan ini, dan tak lari saat tahu siapa anak sambungnya. Esok harinya, ia mulai berdandan. Ia beli bedak murah di pasar, dan mulai berbicara sedikit dengan tetangga.
Ia membuka diri, pelan-pelan. Ada beberapa lelaki yang menunjukkan ketertarikan. Tapi Sumi menilai mereka dari cara bicara, cara tatap, dan apakah mereka cukup kuat, secara jasmani maupun batin. Dan disitulah ia bertemu Kimin. Pria yang lebih muda 5 tahun darinya. Penjual kayu bakar keliling. Sederhana, namun terlihat tangguh. Dan yang paling penting, tak banyak bertanya. Sumi melihat potensi di dirinya, bukan cinta, tapi harapan. Dalam beberapa minggu, mereka mulai dekat. Sumi menawarkan makan malam, lalu membantu menjualkan kayu ke warung-warung. Kimin membalas dengan senyum dan pujian. Lalu pada malam ke-27 sejak Karno meninggal, Sumi mengajak Kimin masuk rumah dan memperkenalkan sesuatu yang selama ini disembunyikannya dari dunia. Di dalam kamar remang-remang, Kimin melihat tuyul itu untuk pertama kalinya. Ia hanya diam. Tuyul itu juga diam. Lalu tersenyum, kecil seperti bayi yang baru mendapat mainan baru. Dan malam itu, hidup Sumi berubah lagi. Tapi kali ini, ada pundak baru untuk berbagi. Atau setidaknya, itulah yang ia kira. Tapi yang terjadi jauh melampaui batas pikirannya. Malam itu tubuh Kimin tergeletak kaku di lantai dapur. Matanya masih terbuka lebar, seolah menyimpan teror di detik terakhir hidupnya. Tapi sebelum semua itu terjadi, hari-hari sebelumnya seolah membawa harapan baru bagi Sumi. Sejak Kimin mulai bersedia menggendong tuyul itu, beban hidup Sumi sedikit terangkat. Ia tak lagi harus menyeret tubuh lelahnya keluar rumah saat langit masih gelap. Kimin yang melakukannya. Setiap malam pria itu membawa si tuyul ke kota, menyelinap ke toko-toko atau rumah mewah di pinggiran Solo. Dan benar saja, uang yang dibawa pulang bahkan lebih banyak dari biasanya. Kadang sampai 2 juta semalam. "Makasih, Min," ujar Sumi suatu pagi, suaranya lirih tapi tulus. Ia menyodorkan segelas air teh dan sebungkus nasi. Kimin hanya mengangguk sambil mengusap peluh di dahinya. Ia mulai terbiasa. Wajahnya lelah, tapi di balik matanya ada binar keserakahan yang tumbuh diam-diam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lancar. Tuyul itu tak rewel, selama diberi susu dan terus diajak bekerja. Kimin mulai merasa percaya diri, merasa dirinya lebih hebat dari Karno. Dan Sumi? Ia senang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri menghadapi makhluk itu. Namun, semua tak bertahan lama. Memasuki minggu kedua, Kimin mulai mengeluh. Pagi itu, ia pulang dengan napas terengah, wajah kusut, dan kantong kain berisi uang yang lebih tipis dari biasanya. "Cuma ini hari ini," katanya pelan, meletakkan uang itu di atas meja. "Kenapa cepat sekali?" tanya Sumi curiga. "Aku capek. Sudah hampir 2 minggu terus-terusan begini. Uang kemarin juga masih ada. Istirahat sehari bolehlah," jawabnya enteng. Sumi diam. Ia menatap tuyul yang duduk di pojok kamar. Matanya membelalak kelaparan. Nafasnya berat. Ia lapar, dan Sumi tahu, waktunya menyusu sudah tiba. Tapi Sumi ragu. "Kalau tidak kerja, buat apa dikasih susu?" tanya Kimin tiba-tiba. Dia kan harusnya kerja, bukan cuma peliharaan. Ucapan Kimin menampar hati Sumi. Ia memang capek, tapi yang lebih menyakitkan adalah sikapnya yang mulai menganggap tuyul itu hanya alat. Padahal makhluk itu tak bisa diperlakukan seperti itu. Ia punya rasa, meski menyeramkan. Malam itu, Sumi memutuskan untuk tidak menyusui. Ia ingin memberi pelajaran kepada Kimin dan kepada tuyul itu. Jika tidak kerja, tidak perlu diberi makan. Begitu pikirnya. Tuyul itu mulai menangis. Rengekannya pelan, lalu semakin keras. Ia merangkak ke arah Sumi, mencakar-cakar lantai, lalu menangis seperti bayi. Tapi Sumi tetap diam, memunggunginya dengan mata tertutup rapat dan dada penuh amarah. Ia tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawa maut. Tengah malam, jeritan terdengar dari dapur. Sumi terbangun. Ia berlari,
dan tubuhnya hampir roboh melihat pemandangan mengerikan di sana. Kimin terkapar bersimbah darah. Dadanya berlubang, wajahnya kaku, dan matanya melotot. Di atas tubuhnya, berdiri makhluk kecil telanjang dengan wajah merah darah, tuyul itu. Ia menatap Sumi, lalu tersenyum sambil menjilati jari-jarinya. "Aku lapar, dan kau tidak memberiku susu." Kalimat itu meluncur dari bibir mungil tuyul, namun lebih terdengar seperti kutukan dari neraka. Sumi membeku di ambang pintu dapur, menatap tubuh Kimin yang tergeletak tak bernyawa, dengan darah mengalir membentuk genangan di lantai. Jantungnya seperti diremas. Ia tak mampu bergerak, tak bisa menjerit, tak sanggup menahan rasa ngeri yang menyergap ke seluruh tubuhnya. Tuyul itu perlahan berbalik, wajahnya seperti bayi yang baru saja puas menyusu. Tapi kali ini bukan susu yang diminumnya, melainkan darah. Matanya yang besar menatap Sumi penuh amarah, lalu tubuh kecilnya berjalan pelan, menyeret kaki mungilnya ke arah wanita yang kini gemetar ketakutan. Namun saat ia sudah cukup dekat, ia justru jatuh berlutut. "Aku sudah tidak kuat, Mak," katanya dengan suara pelan, seperti bocah kelelahan. Sumi spontan menubruknya, bukan karena keberanian, tapi karena naluri. Di balik wujud mengerikan itu, entah bagaimana hatinya masih bisa merasa kasihan. Ia peluk tubuh kecil itu, mengangkatnya perlahan, lalu kembali ke kamar. Dengan tangan bergetar, ia membuka kancing bajunya, dan tuyul itu langsung menyusu seperti biasa, seolah-olah tak pernah membunuh siapapun. Sumi menangis dalam diam. Air matanya jatuh di kepala tuyul itu yang botak dan dingin. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima semua ini. Ia adalah ibu dari makhluk ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Karena begitulah perjanjian yang diwariskan Karno. Karena inilah takdir yang tak bisa ia tolak. Beberapa hari setelah kematian Kimin, desa Karangpandan kembali diliputi kabar duka. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran di baliknya. Sumi hanya mengatakan bahwa Kimin mati karena serangan jantung. Tak ada yang curiga. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang bisa dijelaskan secara logis. Semua luka di tubuh Kimin terlalu aneh, terlalu rapi, untuk dipahami manusia biasa. Namun semenjak itu, tuyul menjadi semakin berubah. Ia lebih pendiam, lebih murung. Ia menyusu, tapi tidak lagi bersemangat. Ia diajak keluar mencuri, tapi ia menolak. Bahkan, ia pernah tidur 3 hari tanpa bangun sama sekali. Tubuhnya dingin, keringatnya berbau amis, dan matanya menyiratkan sesuatu yang belum pernah Sumi lihat sebelumnya, kesepian. Sumi mulai sadar, makhluk ini tidak hanya lapar akan susu atau uang. Ia lapar akan kasih sayang. Bukan kasih sayang manusia biasa, tapi kasih sayang seperti yang dulu diberikan Karno, atau yang sempat sesaat dirasakan dari Kimin sebelum berubah jadi malas. Tuyul itu merasa dikhianati. Bagi Sumi, hari-hari selanjutnya seperti berjalan di atas bara. Ia tak hanya harus memenuhi kebutuhan tuyul, tapi juga harus menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Ketakutannya pada kemarahan tuyul membuatnya selalu cemas. Ia tidak berani menyuruh tuyul mencuri lebih dari 1 kali seminggu, karena takut jika lelah, ia akan kembali membunuh. Tapi di sisi lain, uang mereka mulai menipis. Tabungan yang dikumpulkan Kimin hampir habis. Makanan mulai langka di dapur. Bahkan beras pun hanya tersisa segenggam. Satu malam, setelah tuyul menyusu dengan lahap, Sumi duduk termenung di sudut kamar. Matanya cekung, wajahnya pucat. Ia memikirkan jalan keluar, namun selalu kembali pada kenyataan pahit, ia hanya sendiri, dengan makhluk gaib yang bisa membunuh sewaktu-waktu jika tidak puas. Lalu malam itu, tuyul tiba-tiba bicara. "Aku ingin ayah." Sumi menoleh cepat. "Apa?" "Aku ingin ayah, lagi." Ucapan itu seperti petir menyambar kepala Sumi. Ia tahu betul maksudnya. Tuyul tidak hanya ingin disusui. Ia ingin sosok pendamping. Sosok yang bisa diajaknya mencuri, bermain, dan diberi cinta, seperti yang dulu pernah ia rasakan. Sosok yang bisa menggantikan Karno.
Atau setidaknya, seperti Kimin, tapi yang tidak malas dan tidak egois. Aku akan mencarikan lagi, kata Sumi pelan, seperti bicara pada diri sendiri. Keesokan harinya, Sumi mulai berpikir keras. Di kepalanya hanya ada satu jalan keluar, ia harus kembali mencari laki-laki. Tapi ia tahu, tak bisa sembarang orang. Tidak bisa asal pilih, karena jika lelaki itu malas, tuyul akan marah lagi. Dan jika tuyul marah, maut kembali menanti. Namun, siapa yang sudi dengan janda tua seperti dirinya? Siapa yang bersedia hidup dalam rumah dengan makhluk halus yang menyusu dari dada istrinya sendiri? Pertanyaan itu terus menghantui, bahkan ketika malam kembali turun dan hujan gerimis jatuh seperti ratapan langit. Sumi tahu, badai belum selesai. Justru baru akan mulai. Ia tak bisa terus bertahan seorang diri. Waktu yang ia miliki untuk menyusui tuyul, bekerja mencari uang, dan menjaga kewarasannya sudah habis. Tubuhnya ringkih. Pikirannya rapuh. Tapi tuyul itu tak peduli. Ia terus menuntut seperti anak kecil yang tak mengerti lelah ibunya. Dan malam-malam berikutnya datang tanpa ampun. Susu yang keluar dari tubuh Sumi mulai menipis. Kadang tak cukup untuk memuaskan tuyul. Tubuh tuyul jadi makin gelisah. Kadang ia merintih, kadang menangis sambil menggaruk dinding dengan kukunya yang panjang. Seolah ia menyimpan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Sumi merasa waktunya tinggal sedikit sebelum malapetaka datang lagi. Lalu datanglah seorang pria baru dari desa sebelah. Namanya Parjo, namun lebih sering dipanggil Jo, lelaki 40-an, berperawakan kurus dan bicara lembut. Ia bekerja sebagai tukang servis alat elektronik keliling. Sumi mengenalnya ketika radio butut di rumahnya rusak dan Jo kebetulan lewat. Dalam pertemuan pertama itu, Sumi tak banyak bicara. Namun Jo tertarik pada Sumi yang tenang dan penuh misteri. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk dekat. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mencibir bahwa Sumi terlalu cepat membuka hati. Tapi Sumi tak peduli. Baginya ini soal bertahan hidup, bukan cinta. Sampai akhirnya Jo datang suatu malam dengan niat serius. Aku mau jadi suamimu, Sum, ucapnya mantap. Sumi menunduk. Tak ada haru, tak ada senyum. Hanya kecemasan yang bergelayut di matanya. Kau yakin, Jo? Hidup bersamaku bukan hal mudah. Selama kita bersama, semua bisa kita hadapi. Sumi menggigit bibir. Lalu mengangguk pelan. Jo pun resmi menjadi suami ketiga Sumi. Dan dengan itu, jadi bapak sambung dari makhluk yang tak pernah dimengertinya. Pada malam pertama setelah mereka menikah, Tuyul memperhatikan Jo dari kejauhan. Matanya menyipit, seakan menilai. Ia duduk di sudut kamar seperti boneka porselen yang hidup. Jo menatap balik dengan canggung. Ia belum tahu wujud sebenarnya Tuyul yang selama ini hanya diceritakan samar-samar oleh Sumi. Apa? Itu? Dia? Tanya Jo. Sumi mengangguk. Dia anak kita sekarang. Jo menelan ludah. Tuyul mendekat perlahan, lalu menyentuh kaki Jo dengan tangan dinginnya. Bawa aku kerja, katanya pelan. Malam itu, Jo menggendong Tuyul pertama kalinya. Tubuh kecil, tapi beratnya nyaris membuat tulang punggungnya retak. Keringat membasahi punggungnya, dan kakinya gemetar menahan beban. Tapi uang hasil curian yang dibawa Tuyul pulang jumlahnya tak main-main. Dalam semalam, Jo membawa pulang 5 kali lipat dari penghasilannya sebulan jadi tukang servis. Mereka bersorak kecil dalam hati. Untuk pertama kalinya, hidup seperti memberi harapan. Hari berganti minggu. Jo mulai terbiasa dengan beban Tuyul di punggung. Ia berjalan dari toko ke toko, membiarkan Tuyul turun di beberapa tempat, lalu kembali menjemput. Misi berjalan lancar. Duit menumpuk. Sumi bisa membeli beras, daging, bahkan perabot baru. Rumah yang dulu reot kini terlihat lebih rapi. Tapi satu hal tak berubah, Tuyul tetap harus disusui. Setiap malam setelah pulang kerja, ia akan merengek, lalu menyusu dengan rakus.
Kadang ia tertidur di pangkuan Sumi. Kadang ia tetap terjaga, hanya untuk menatap wajah Jo dalam gelap dengan tatapan kosong. Sumi bahagia, sementara. Hingga pada suatu malam, Jo pulang tanpa tuyul. "Aku capek, Sum," keluhnya sambil duduk di teras, napasnya ngos-ngosan. "Sudah cukuplah uang kita. Kita bisa istirahat beberapa hari." Sumi membeku. "Mana dia?" "Masih di kamar. Aku bilang besok saja lagi kerja. Lagian dia juga bisa istirahat, kan?" Sumi menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Jo, dia harus kerja setiap malam. Kalau tidak, tubuhku ini jadi sia-sia. Aku menyusuinya tiap hari. Kalau dia tidak keluar mencuri, buat apa aku mengorbankan tenagaku?" Jo memutar mata. "Ya ampun, Sum, kamu ini. Kenapa sih harus ngotot begitu? Ini bukan manusia. Ini tuyul. Dia bisa sabar sehari 2 hari." Namun di balik dinding kamar, tuyul mendengar semuanya. Malam itu, Sumi marah. Ia menolak menyusui tuyul. "Kalau dia malas kerja, aku juga malas kasih susu." Tuyul hanya menatap kosong. Tapi matanya yang kehijauan mulai berkedut. Nafasnya terdengar kasar. Ia berguling di lantai, menggaruk tubuhnya sendiri, mencakar lantai hingga kukunya patah. Ia kelaparan. Tapi ia juga marah. Amarahnya tak lagi hanya kepada Sumi, tapi kepada penyebab Sumi menolak memberinya makan. Jo. Saat tengah malam lewat, ketika Sumi tertidur dengan tubuh lemas, dan Jo mendengkur di ruang depan, tuyul bangkit. Tubuh kecilnya melayang pelan, hampir tanpa suara. Kakinya tak menyentuh tanah. Ia berjalan seperti kabut yang mengendap di tanah basah. Ia mendekat ke arah Jo. Jo terbangun oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Matanya membuka setengah, dan di sana tuyul berdiri di atas dadanya. Matanya merah. Mulutnya sobek seperti tertawa tapi tak bersuara. Jo mencoba bangun, namun tubuhnya tak bisa bergerak. "Aku lapar, dan kau membuatku tak diberi makan." 1 detik kemudian, rumah itu bergetar. Jeritan memekakan telinga menggema di seluruh penjuru rumah. Sumi terbangun dan berlari. Tapi yang ia temukan hanya tubuh Jo yang kaku. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya membiru. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi Sumi tahu jantungnya sudah berhenti. Tuyul duduk di sudut kamar. Diam. Menunduk. Tubuhnya berlumur susu basi yang entah dari mana datangnya. "Dia tidak sayang aku," gumamnya pelan. Sumi tak menangis. Ia hanya menunduk, dan menyadari satu hal, makhluk ini tak butuh uang sebanyak itu. Ia hanya butuh cinta yang tak terbagi. Dan siapapun yang mencoba menghalangi, akan jadi korban berikutnya. Malam itu, Sumi duduk mematung di sudut kamar. Tubuh Jo tergeletak kaku di atas lantai, dan tuyul duduk tak jauh dari sana. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap wajah Sumi seperti anak kecil menunggu dimarahi. Namun tidak ada kata. Tidak ada air mata. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang menggantung pekat seperti kabut tengah malam. Sumi tahu, kematian ini adalah harga dari keputusannya. Harga dari warisan kutuk yang pernah ia terima dari Karno, suami pertamanya. Sumi mengurus jenazah Jo seperti robot. Tanpa air mata, tanpa ragu. Ia tidak memanggil tetangga. Ia tidak melapor ke aparat. Ia hanya menguburkan Jo di belakang rumah, di bawah pohon mangga yang jarang berbuah. Di sana juga tempat Karno dulu dikubur. Takdir seolah memaksanya menumpuk semua kenangan di satu lubang gelap yang sama. Hari-hari berikutnya, Sumi hidup dalam senyap. Ia tak berbicara pada siapapun. Ia menutup jendela dan membatasi suara. Tuyul pun berubah, tidak lagi merengek, tidak lagi tertawa seperti dulu. Ia hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong keluar jendela,
seperti menanti sesuatu yang tak pernah datang. Susu dari tubuh Sumi masih keluar. Tapi tak banyak. Tubuhnya semakin kurus. Pipi mulai cekung. Ia terlalu letih untuk sekadar marah, terlalu hancur untuk merasa takut. Dan yang paling mengerikan, ia mulai terbiasa hidup bersama kematian. Pada suatu malam yang hujan turun deras tanpa henti, tuyul mendekat. Wajahnya pucat. Matanya cekung dan tubuhnya basah kuyup oleh hujan entah dari mana. Ia memeluk Sumi dari belakang. "Bu, aku capek." Sumi hanya diam. "Aku tidak ingin lagi mencari uang. Aku hanya ingin dekat dengan ibu." Sumi menoleh, wajahnya datar. "Tapi kalau kamu tidak bekerja, tubuh ini sia-sia. Susu ini akan terus keluar, tapi untuk siapa?" Tuyul menggenggam perutnya yang kempes. "Aku sudah terlalu kenyang, Bu. Sudah terlalu banyak. Aku ingin berhenti. Tapi aku takut kalau aku berhenti, ibu akan buang aku." Sumi memejamkan mata. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mengaduk-aduk, iba, marah, hampa, dan lelah bercampur jadi satu. Tuyul ini memang makhluk pesugihan, tapi entah sejak kapan, ia benar-benar seperti anak kandungnya sendiri. Sumi ingin memeluk, tapi juga ingin lari. Ingin memaafkan, tapi juga ingin membunuh. Beberapa malam kemudian, tubuh Sumi benar-benar habis. Susu yang keluar sudah tak seputih dulu. Sudah bercampur dengan darah. Payudaranya nyeri dan membiru. Kadang ia muntah darah saat pagi menjelang. Tapi tuyul tetap menyusu, dengan wajah polos dan penuh cinta. Ia tidak tahu bahwa yang ia sedot bukan lagi susu, tapi perlahan-lahan adalah nyawa. Tetangga mulai curiga. Rumah Sumi sepi. Warung tutup. Tak ada aktivitas. Mereka menduga Sumi pergi entah kemana. Beberapa anak kecil melihat sosok kecil di atap rumah itu setiap malam, berjalan perlahan seperti tikus besar. Tapi tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah, Sumi hanya bisa duduk. Tubuhnya sudah tak kuat berdiri. Tuyul duduk di depannya, menyusu, tertidur, bangun lagi, menyusu lagi. Begitu terus. Hari tak lagi berarti. Dan akhirnya, pada malam paling sepi di akhir bulan, Sumi memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Ia memeluk tuyul erat-erat, membisikkan sesuatu di telinganya. "Maafkan ibu." Lalu dengan sisa tenaga, ia bangkit, berjalan pincang menuju dapur, dan mengambil sebotol cairan hitam pekat, racun serangga yang biasa digunakan untuk membasmi tikus. Ia menuangkan sedikit ke dalam gelas. Lalu menambahkan susu yang masih bisa ia perah, meski dengan darah bercampur nanah. Ia aduk pelan, lalu kembali ke kamar. Tuyul menatapnya, tersenyum. Sumi menyerahkan gelas itu. Tuyul menerimanya tanpa curiga, lalu meminumnya perlahan. Seteguk. 2 teguk. 3. Sumi tak memalingkan pandangan. Ia ingin mengingat wajah tuyul itu, untuk terakhir kali. Beberapa menit kemudian, tubuh kecil itu mulai kejang. Matanya membelalak. Mulutnya berbuih. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya seperti ditarik ke tanah. Ia merangkak ke arah Sumi dengan tangan gemetar. "Bu, kenapa?" Sumi menggigil. "Maafkan ibu. Kamu terlalu lama hidup dalam dunia yang tidak mencintaimu." Tuyul itu terdiam, lalu ambruk di pangkuan Sumi. Tubuhnya dingin. Tak bergerak. Sumi tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Rasanya hampa. Rasanya ringan. Tapi juga kesepian. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah Sumi dalam keadaan terkunci dari dalam. Pintu didobrak. Bau busuk menyengat. Di kamar belakang, mereka menemukan mayat seorang wanita kurus yang memeluk erat sesosok kecil menghitam. Tidak jelas apakah itu anak manusia atau sesuatu yang lain. Di dekat tubuh mereka,
Ada botol kosong racun serangga, dan cangkir pecah. Rumah itu akhirnya dikosongkan. Tak ada yang mau menyentuh apapun di dalamnya. Warga sepakat membiarkan rumah itu kosong. Hanya setiap malam Jumat, beberapa anak kecil masih mengaku melihat sesosok kecil duduk di atap rumah itu, memandangi bulan, sambil menyanyikan lagu Nina Bobo tanpa suara. Dan di pagi hari, daun-daun mangga di belakang rumah selalu basah, bukan karena embun, tapi karena air susu basi yang menetes dari batang pohon.